Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikul. Baiklah, untuk materi itu akan disampaikan langsung oleh Ibu Wiwi. Waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, yaitu acara tentang diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Menaksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dalam rangka pemenuhan tugas CGP di modul 1.4 bersama saya Wiwi Indrastuti dan Bapak Berlian ASSPD, calon guru penggerak angkatan 11, dengan PP Ibu Siswati sebagai PP saya sendiri, Bapak Sumaryono PP dari Bapak Berlian, dengan fasilitator Bapak Ahmad Novel Umang. Nah, di sini di penerapan modul 1.3 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan budaya positif itu? Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, apa itu budaya positif? Di antara Bapak Ibu silakan yang mungkin ada yang berkenan. Dan tempat diaturkan. Ya. Silakan Ibu Mutila. Ya, silakan Ibu Mutila, luar biasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, yang namanya budaya positif itu suatu kebiasaan yang ada di SMP Negeri 1 Menaksa Aceh ini. Mungkin contohnya yang lebih spesifik seperti bersalaman dikala mau masuk kelas, ya. Ya, luar biasa. Oke, silakan beri tepuk tangan dulu. Kita beri apresiasi luar biasa jawabannya ya. Mungkin dari rekan yang lain, satu lagi. Ya, atau dari perwakilan bapak-bapak mungkin. Ya, Bapak Bisri silakan. Ingin dengar suara Pak Bisri. Budaya positif. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini tentang materinya itu budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Sebelumnya ini mungkin asing ya, sering terdengar sebenarnya. Cuma untuk kita untuk mendefinisikannya mungkin masih banyak kurang paham tentang budaya positif, terutama untuk saya sendiri tentang budaya positif. Jadi menurut saya bahwa budaya positif itu adalah tindakan hal yang baik, gitu. Tindakan yang baik, terutama di sekolahan kita, baik dari perlakuan, tindakan, terus apa yang kita lakukan, gitu. Nah tadi seperti yang diucapkan Bu Ujila, nah di situ contohnya bersalaman, itu salah satu contoh dari budaya positif. Terus membuang sampah juga itu termasuk budaya positif. Tadi juga bersalaman. Nah pokoknya intinya budaya positif itu menurut saya hal-hal yang dilakukan, tindakan yang baik sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Nah seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Beri aplaus dulu. Emang luar biasa murid-murid kita ini, Bu. Terima kasih kepada Bapak Bisri. Ya. Dan apakah penting budaya positif itu diterapkan di sekolah, Bapak Ibu? Penting, iya betul sekali penting ya. Karena dengan memahami budaya positif, nah ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya kepada diri siswa. Kita sebagai guru tidak hanya memahami tentang budaya positif, tetapi kita juga mempunyai kewajiban menyebarkan budaya positif itu kepada seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik kita. Supaya apa? Supaya nanti peserta didik itu menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, peserta didik yang mempunyai budi pekerti luhur, dan
Peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Dan nggak asing lagi ya tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Ya. Jadi budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasan-pembiasan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Ya benar tadi kata Pak Bisri ya, seperti itu ya. Selanjutnya Pak. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep inti. Konsep inti budaya positif antara lain yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kegiatan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kita pernah sering dengar ya, ada pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Nah ini antara dua ini mana yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas dalam kelas? Ya. Oh, kita dapat begini lagi. Ya. Itu dong. Main potong aja. Iya, potong aja. Ayo dipaham gitu. Ya, silakan betul. Ini hanya bukan masalah berbagi aja ya, sharing aja. Di pembelajaran saya memang beberapa waktu yang lalu memang untuk pembelajaran saya itu pusatnya ada di saya sendiri, guru. Tapi seiring berjalannya waktu sudah mengenal saya mengenal filosofi pendidikan Hajar Dewantara bahwa kita itu tidak bisa menuntut anak, tapi hanya menuntun. Oleh karena itu perlahan-lahan sudah mulai dipusatkan kepada murid. Betul, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bu Dwi. Luar biasa. Beri aplaus dulu. Iya. Silakan Bu Dwi lanjut. Ya, kita lihat perubahan paradigma belajar ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di sini berarti pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berpusat kepada murid. Berarti Bapak Ibu sudah ya? Sudah belum? Belum. Oh, masih tinggi-tinggi ya? Apa tinggi-tinggi sih? Nah, ketika proses pembelajaran, ini tadi ya, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah ini ketika guru masih menggunakan ya yang berpusat pada guru tadi ya, guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri, tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru itu sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Ini contohnya ketika guru itu hanya ceramah aja. Akhirnya apa? Anak didiknya cuma ngantuk, ada juga yang menangis. Karena nggak ngerti yang dijelaskan guru tadi. Karena menutup. Nah, maka kita tutup untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita belajar itu menurut kemampuan. Kemampuannya apa sih? Minatnya di mana sih? Nah itu yang dinamakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Disiplin positif. Menurut Anda, apakah disiplin itu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, nama disiplin. Mungkin kira-kira apa sih disiplin itu? Ukurannya apa kira-kira disiplin? Menurut saya, kira-kira disiplin itu Yang dilakukan dengan tepat waktu dan sehari-hari sesuai dengan jadwal, aturan, dan perintah. Iya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. ya, terima kasih. Oh, kalau dari ketiga gimana ketiga? Disiplin itu apa? Jadi kalau menurut saya disiplin. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Rani, nah sedikit menambahkan kalau disiplin itu tertib. Nah, jadi siswa itu tahu harus seperti apa. Nah, jadi di situ kalau disiplin itu ya tertib itu tadi, patuh pada peraturan. Begitu. Terima kasih pada Ibu Tika. Pak. Disiplin ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya di sini berarti disiplin itu tidak boleh kita kasih hukuman. Mungkin kalau kita disiplin itu mungkin anak takut kalau dihukum akhirnya dia disiplin. Kalau seperti itu kira-kira anaknya berubah atau tidak kalau seperti itu? Berubahnya sementara. Berubah sementara, nanti kalau sudah lupa dia berbuat lagi seperti itu lagi. Ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi disiplin itu harus muncul dari dalam diri siswa, bukan karena dari orang lain. Misalnya nih, kenapa sih kok kita itu ke sekolah? Itu dari diri kita atau ada paksaan dari luar? Dari diri kan? Kita sekolah kan butuhnya belajar, kan nggak mungkin dipaksa untuk sekolah. Nah itu biasanya motivasi dari dalam diri sendiri. Ya. Selanjutnya Pak. Ya. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Nah, nilai-nilai intrinsik itu atau nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang ingin akan tahu apa itu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama? Berarti di situ anak itu memiliki keimanan. Terus selanjutnya kebenekaan global karena budaya kita itu budaya berbeda berarti bermacam-macam budaya di Indonesia ya. Yang selanjutnya itu apa nomor 3? Gotong royong. Nah gotong royong di sekolah itu contohnya apa ya Bapak Ibu? Gotong royong itu kerja bakti. Tugas kelompok apabila dalam kelas berkolaborasi memecahkan suatu masalah dalam kelompok kecil ya. Nah kita lanjut ya. Nah nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat pada profil belajar Pancasila.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Ya, ke materi selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Bicara tentang motivasi, apa yang motivasi Bapak Ibu ya? Oh, Pak Dwi silakan, motivasi itu apa Pak Dwi? Main bola. Coba kita dengarkan pendapat dari Bapak Ibu. Silakan. Motivasi itu memberikan dorongan atau semangat kepada siswa Luar biasa. agar siswa itu dapat berkembang dan dapat mencapai apa yang mereka tuju ke depan. Wah, luar biasa. Motivasi perilaku manusia itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, sebagai contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu dari mana datangnya? Dari luar ya, berarti ekstrinsik. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu dari mana datangnya? Dari luar. Ya, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini datangnya dari dalam diri. Iya. Motivasi dari dalam diri atau disebut dengan intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Ini salah satu motif diri dari dalam diri sendiri. Maksudnya apa? Ke atas. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Satu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ini seperti apa kira-kira? Didasari dari diri kita atau dari dorongan orang lain? Ya. Nomor kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Kira-kira ini seperti apa Bapak Ibu? Nomor 2 ini. Gimana Ibu Rani? Kalau nomor 2 itu bukan dari diri sendiri, melainkan menginginkan sesuatu. Ya. Dari luar ya? Berarti eksternal ya. Ya. Dari luar ya. Yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini mungkin kalau yang ketiga ini bagaimana Bapak Ibu? Intrinsik ya. Ini yang lebih tepat sepertinya ya. Dari pematik 1, 2, 3 kita adalah yang bisa menghargai diri sendiri dan ada percaya tindakan sebagai guru dicontoh ya, karena kita itu guru Bapak Ibu, sehingga perilaku kita akan dicontoh. Maka mulai sekarang ya, bersama-sama ayo kita benahi diri kita sendiri,
semua itu berawal dari kesadaran diri kita sendiri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita belajar bersama-sama. Oke. Silakan lanjut Pak. Iya, ya request ya. Mari bergerak. Asik. Bergeraklah seperti burung terbang tinggi ke atas langit. Bergeraklah seperti burung terbang rendah indah sekali. Bergeraklah seperti ikan dalam kanan. Bergeraklah seperti ikan timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Ke materi berikutnya Bapak Ibu ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah ini nggak asing lagi ya, sering kita dengar keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi, dengan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nih. Ya, kita lanjut ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, jawabannya yang pertama, untuk keselamatan dan kesehatan. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, karena dia timbul dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita mematuhi peraturan-peraturan tersebut karena kita menyadari bahwa itu adalah hal yang baik bagi kita. Keyakinan kelas, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ciri-ciri dari keyakinan kelas antara lain yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum ya, yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tentunya kalimat-kalimat menuju ke hal yang lebih baik ya. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di dalam kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di dalam kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Prosedur yang ketiga, susulan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nanti anak-anak itu disuruh membuat sebuah kalimat negatif, nanti akan berubah menjadi kalimat positif ya.
dari yang tidak baik menjadi kalimat yang lebih baik. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Lalu setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi sama-sama anggota di dalam kelas tersebut ya. Yang selanjutnya memang setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai, menandatangani keyakinan kepada sekolah itu tersebut termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi nanti kesepakatan dibuat oleh guru dan murid yang ada di dalam kelas tersebut. Nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih cara kita membuat kesepakatan tersebut di kelas. 2, 3. Bentar. Ini siapa yang menang nih? Betul, Bu Tika. Coba itu. Yang menang. Ya, sama-sama. Tepuk tangan. Alhamdulillah.